أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu yang bernilai ibadah. Karena keseluruhan daripada kehidupan seorang muslim itu sejatinya adalah kulluha ibadah. Seluruhnya adalah harus bernilai ibadah. Artinya sisi-sisi waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita hendaklah kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan ada nilainya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali dia itu berjumpa dan bertemu dengan para sahabatnya, itu beliau selalu terlihat wajahnya tersenyum, berseri-seri, menampakkan keceriaan, menampakkan kebahagiaan. Dan itu adalah tipikal Rasulullah dan akhlak mulia Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW menemui sahabatnya kecuali Rasulullah SAW dalam keadaan tersenyum menyambutnya. Oleh karenanya, ini adalah salah satu sifat Rasulullah yang perlu kita teladani, yaitu tersenyum saat kita berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka senyum kita itulah yang akan menjadikan damai di dalam hati saudara kita. Dengan senyuman itu nanti saudara kita akan merasa lebih bersahabat. Bahkan dalam koridor Islam, senyum itu merupakan bagian daripada sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Subhanallah, seorang yang tersenyum kepada saudaranya saat dia berpapasan muka, berhadapan, yang satu sama lain bertegur sapa, tersenyum menunjukkan bahwasanya dia adalah senang berjumpa dengan saudaranya, maka insya Allah sifat-sifat keburukan yang ada pada saudara kita, entah itu kebencian, entah itu ketidaksukaan, atau entah itu permusuhan, ketika ada masalah-masalah, maka itu bisa terkikis dengan senyuman itu. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan apabila ada dua orang yang saling bermusuhan satu sama lain, ketika berjumpa ingat muka, padahal dia adalah sama-sama seorang muslim, maka Rasulullah menganjurkan dua orang laki-laki ketika berjumpa, ya,
Yang satu berpaling dan yang satu pun berpaling. Jadi ada dua orang laki-laki. Rajulani yaltaqiyani faya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Yang satu memalingkan mukanya karena bertemu saudaranya saat itu dia sedang ada masalah, sehingga ada kebencian dalam hatinya, dan saat bertemu pun saling memalingkan muka. Maka Rasulullah katakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Maka yang terbaik dari keduanya itu adalah yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Ini adalah salah satu ajaran Islam yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana memulai agar persahabatan itu bisa terjalin dengan baik. Permusuhan itu bisa diakhiri, kebencian itu bisa sirna, hasad dan dengki itu bisa tertepis karena ada suatu yang ingin tersampaikan, persaudaraan itu kepada sesama muslim yang lainnya lewat senyuman yang diberikan, sehingga timbul suatu kenyamanan hati, kebahagiaan jiwa, merasa happy, merasa senang, bahagia saat bertemu dengan saudaranya. Paling tidak itu bisa mengurangi rasa kebencian. Saat dia bertemu, maka dengan senyuman itu bisa mengikis sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, benci, dendam, atau permusuhan. Maka subhanallah, syariat ini, senyuman ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna, janganlah Anda meremehkan amalan baik sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun Anda bertemu dengan saudara Anda itu dengan raut muka yang ceria, tersenyum mesra, menunjukkan senang berjumpa dengan saudaranya, maka ini terhitung salah satu amal ibadah yang tinggi nilainya di hadapan Allah. Bahkan dengan senyuman ini, selain memperkuat persaudaraan di antara sesama muslim, menjadi amalan yang agung dan mulia yang bisa menebus seseorang terselamatkan dari siksa api neraka, hilangnya permusuhan, rasa dengki dan kebencian. Dengan senyuman itu Allah memberikan suatu jaminan dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Bahkan terhitung sedekah. Maka mari kita sama-sama tersenyum saat kita berjumpa dengan saudara kita. Ucapkan assalamualaikum, lalu kita tersenyum dengan penuh kebahagiaan, penuh persaudaraan, dengan penuh keyakinan bahwasanya sekalipun sekiranya ada sesuatu permasalahan satu dengan yang lainnya, maka bisa melebur, bisa meredam kemarahannya, kebenciannya berkurang, akan tumbuh benih-benih cinta, persahabatan, dan akan semakin kokoh persaudaraan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah rahasia yang sungguh luar biasa. Makanya di akhir hayat Rasulullah SAW itu didapati saat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau terlihat wajahnya tersenyum saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kisah hidup Rasulullah SAW. Beliau
siapapun, bahkan terhadap orang yang memiliki perilaku jahat sekalipun. Saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang tamu yang berkunjung kepada rumah Rasulullah, dan Rasulullah bersama dengan istrinya Aisyah. Dari kejauhan Rasulullah sudah melihat orang itu, kemudian menghabarkan kepada Aisyah bahwasanya orang yang datang itu, tamu yang mau datang mengunjungi dan mau bertemu dengan Rasulullah itu adalah orang yang buruk akhlaknya, jahat perilakunya. Rasulullah sudah katakan, memberikan kabar, dan Aisyah pun mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi begitu sang tamu itu semakin mendekat dan langsung bertemu dengan Rasulullah, bertatap muka dengan Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum dengannya, tersenyum, sehingga membuat Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya-tanya. Selepas tamu itu pulang, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau saat datang seorang tamu itu, padahal Anda dari kejauhan itu sudah memberikan kabar bahwasanya tamu yang akan datang itu seorang tamu yang buruk perilakunya, jahat perbuatannya, dan yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang teman dalam pergaulan. Tetapi engkau tersenyum ceria dengannya." Dan ini membuat aku bertanya dan terheran-heran, gerangan apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, kapan kamu mendapatiku sebagai seorang yang jahat?" Maka Rasulullah SAW sampaikan, rupanya ada salah satu rahasia besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah harus tetap bersenyum ceria, menunjukkan kebahagiaan dengan hadirnya orang yang jahat dan buruk perilakunya tersebut? Menunjukkan bahwasanya dengan keramahan Rasulullah dan senyum lebarnya serta sambutannya terhadap orang tersebut, dengan tujuan agar orang itu tidak lari dari kebenaran, agar orang itu tidak lari dari risalah Islam. Maka subhanallah ikhwan yang dirahmati Allah, ini adalah rahasia besar kenapa dakwah Islam itu harus lebih bersahabat, harus bisa lebih diterima oleh masyarakat, dan harus kita buktikan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar tersenyum menyapa saudara kita kaum muslimin dengan senyuman yang penuh tulus keikhlasan, tidak didasari kebencian, tidak didasari sesuatu dendam, tetapi benar-benar terus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah senyuman itu akan bernilai tinggi di hadapan Allah dan sangat besar pahalanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.